Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua rekan kelompok 7. Ya, kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok pembuatan website, yang mana website yang dibuat itu bertemakan tentang websitenya milik Himsispu untuk planningnya. Jadi presentasi ini dibuat untuk memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa di mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, akan saya mulai. Sebagai salam perkenalan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang. Sebelumnya, salam hormat kepada Pak Azlan Irwan, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk anggota kelompok 7, yang pertama ada saya, Muhammad Alfat Arasi. Yang kedua ada Mas Burhanuddin. Lalu ada Mas Demas Yusuf Puji Santoso. Ada Mas Haryo Dwi Setio Putro. Ada Mas Reski Ananda Putra. Dan yang terakhir ada Ibu Yayah Badriah. Pembahasan materi. Jadi untuk materi dari konsep pembuatan website itu ada pemahaman dasar. Yang pertama ada penjelasan HTML, penjelasan PHP, tools yang dipakai, latar belakang website, itu penjelasan tentang website Himsispu sendiri, untuk penggunaannya. Lalu ada flowchart. Untuk user interface itu kita masih dengan UI yang dasar, ada halaman login, dashboard, dan output. Itu nanti ada cetakan dari apa yang sudah diinput ke dalam website berupa nama-nama anggota dari Himsispu. User experience, kode HTML, kode PHP, dan CSS. Dan kami tidak menggunakan framework seperti arahan dari yang terhormat Pak Azlan. Tapi untuk CSS-nya kami masih menggunakan dari bantuan dari Bootstrap. Baik, pemahaman dasar. Untuk HTML, HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman website. Jadi HTML ini adalah sebuah bahasa yang membantu untuk menampilkan semua konten ke indeks website. Lalu selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Jadi untuk PHP sendiri terinsert di dalam HTML, namun bahasa untuk tipe data atau tipe file di server tidak menggunakan tipe data HTML lagi, namun menggunakan tipe data PHP. Tapi PHP ini tidak menampilkan UI atau tidak menampilkan desain di halaman website. Artinya hanya untuk mengembangkan aplikasi website dan menjalankan proses-proses yang ada di dalam website itu sendiri. Selanjutnya untuk CSS. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout dari halaman web yang ditulis dengan menggunakan HTML dan XML. Jadi CSS ini adalah bahasa atau untuk membantu HTML menampilkan
sesuai dengan desain yang kita inginkan. Lalu JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat aplikasi web dan situs web interaktif. Jadi CSS dan JavaScript kita gunakan, namun kami masih menggunakan bantuan dari Bootstrap. Untuk tools editor, kami menggunakan Visual Studio Code. Untuk web servernya, untuk di lokal menggunakan SAM, dan browsernya menggunakan Chrome. Jadi ada masih beberapa tools editor yang kami gunakan sebagai alat bantu. Dan aplikasi website sudah kami online kan menggunakan server yang kebetulan tersedia resource-nya oleh kelompok kami. Jadi website sudah bisa diakses secara publik untuk dilihat. Selanjutnya latar belakang website HIMSISFO. Apa itu website HIMSISFO? Website struktur organisasi HIMSISFO yang mencantumkan database dari organisasi, yaitu identitas anggota. Jadi seperti sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, untuk website ini outputnya nanti adalah cetakan dari data-data anggota yang kami input ke dalam website. Jadi untuk planning kedepannya masih ada beberapa pengembangan yang akan kami lakukan apabila website ini disetujui oleh Ketua HIMSISFO untuk digunakan sebagai alat bantu atau sistem informasi yang membantu untuk mengumpulkan informasi-informasi untuk HIMSISFO nantinya. Untuk cara menggunakan website, yang pertama kita harus melakukan login. Jika tidak memiliki akun bisa mengajukan registrasi. Nah, maksud registrasi ini kami masih belum mengembangkan fitur lupa password atau hal-hal lainnya seperti level user admin untuk user anggota atau user pejabat lainnya. Jadi kami masih menggunakan sistem login dan registrasi tanpa ada filter dari level untuk usernya. Jadi setelah login kita bisa melihat profil anggota HIMSISFO langsung. Nah, untuk output dari web akan ada menu cetak atau sudah ada menu cetak, dan data tersebut adalah berupa data PDF. Untuk flowchart sederhana yang sudah kami buat seperti ini. Jadi mulai dari start, login, input output ini adalah input output ketika menginput data user atau data anggota, dan outputnya adalah cetakan yang akan berupa file PDF. Ada input simpan dan ubah, lalu ada juga hapus data di aplikasi atau di website HIMSISFO. User interface-nya seperti ini, halaman login. Jadi di halaman login sesuai arahan dengan tugas pemrograman berbasis web. Jadi kami menampilkan nama dan NIM dari kelompok. Lalu ada untuk username dan password untuk login, dan ada tombol registrasinya di halaman login. Nanti juga sesuai arahan di halaman ini, login ini, akan kami tampilkan video atau link video untuk menuju link video presentasi UAS ini. Selanjutnya halaman dashboard. Seperti yang dijelaskan dari flowchart tadi, halaman dashboard akan langsung menampilkan biodata dari anggota yang sudah diinput. Jadi ada tombol logout, ada tambah data pengurus, lalu ada tombol cetak. Dan untuk di biodatanya ada tombol ubah dan hapus. Nanti akan kami akses website untuk dilihat di presentasi ini. Selanjutnya hasil cetak data akan berupa file PDF seperti ini. User experience-nya untuk kode HTML itu masih
semuanya standar, kami mengikuti semua masih basic, tidak ada menggunakan framework. Kode PHP-nya ada banyak function-function yang ada di dalam kode PHP untuk mengoperasikan website. Kode CSS-nya ada beberapa kode CSS yang nanti akan saya langsung tampilkan di dalam directory website. Lalu kesimpulan, website ini digunakan untuk melihat data anggota pengurus HIMSISPU. Nanti akan coba kami kembangkan dan didiskusikan dengan pengurus lainnya atau anggota-anggota yang sesuai dengan bidangnya di bidang pemrograman untuk mengembangkan website ini. Jadi website ini berbasis database identitas. Tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan lebih luas lagi. Tampilan yang simple membuat website ini mudah dipahami. Jadi untuk tampilan kami masih menggunakan tampilan yang dasar, namun CSS WordPress ini sudah mendukung banyak hal untuk pengembangan ke depannya. Selanjutnya yang bisa login hanya admin dan yang telah terdaftar demi struktur keamanan data. Ini akan rencana pengembangan kami. Jadi yang bisa login adalah hanya admin. Namun untuk guys nanti akan dibuatkan halaman landing page di depannya untuk melihat informasi-informasi tentang HIMSISFU. Oke, saya akan langsung menuju ke halaman website. Baik, rekan-rekan, apa sudah bisa melihat tampilan browser saya? Mas Terlihat, Aryo, Mas. sudah terlihat ya? Ya, terlihat. Baik, di sini saya menggunakan server yang memang karena saya bergerak di bidang pemrograman juga, jadi ada server yang free yang bisa digunakan untuk tugas. Jadi ini adalah si panel dari server atau hosting yang digunakan untuk website HIMSISFU. Untuk tampilan website seperti ini, kami akan coba menjalankan. Sebentar. Oke. Ini jika belum registrasi bisa melakukan registrasi. Jadi saya contohkan untuk registrasi. Jadi user yang sama tidak bisa melakukan registrasi, jadi harus user yang berbeda. Passwordnya dimasukkan, lalu diklik register atau di enter juga bisa. Jika berhasil akan muncul notif seperti ini, user baru berhasil ditambahkan. Lalu akan kembali ke halaman login, dan kita bisa melakukan login dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Baik, seperti ini. Langsung masuk ke dalam indeks, yaitu masih sesuai dengan konsep yang sudah kami jabarkan tadi, adalah biodata dari anggota HIMSISFU yang sudah diinput ke dalam website. Jadi jika mau mengubah, di sini ada tombol ubah, tinggal diklik. Lalu jika mau menghapus, bisa di tombol hapus. Mau logout keluar, ada tombol logoutnya. Jika mau menambah anggota baru, bisa seperti ini, dicontohkan.
data berhasil ditambahkan. Jadi otomatis data yang baru dimasukkan muncul di paling bawah. Untuk pagination itu adalah pengembangan nanti, jadi ada beberapa planning yang sudah kami catat untuk dikembangkan. Selanjutnya untuk mencetak data pengurus seperti ini, tinggal diklik saja. Berupa data PDF. Akan tampil seperti ini. Ada foto, nama, NIM, email, dan divisi. Untuk struktur database yang kami gunakan baru ada 2 tabel, itu ada tabel user dan tabel mahasiswa, atau ini tabel anggota. Seperti ini. Untuk source code-nya kami sudah menyimpan di folder download dan linknya juga sudah diinformasikan ke dalam lembar jawaban tugas maupun UAS nantinya. Untuk source code tidak menggunakan framework sesuai arahan Pak Azlan. Jadi kami mengikuti semua arahan agar tidak menggunakan framework. Baik, untuk presentasi dari kelompok 7, semoga presentasi kami memenuhi kriteria untuk pemenuhan kewajiban dari UAS mata kuliah pemrograman berbasis website. Semoga video ini jika ditonton publik bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal lainnya untuk didiskusikan, bisa melalui video presentasi yang diupload ke YouTube. Jadi kami tidak menutup untuk diskusi hal-hal lainnya terkait pemrograman website. Sekian dari kami. Ini saya dan 5 rekan saya di anggota kelompok 7. Terima kasih untuk Pak Azlan Irwan Eskom Mkom. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.